Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulillahi mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم. Syukur kepada Allah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah, dengan nikmatnya menjadi sempurna semua kebaikan. Alhamdulillah, pagi menjelang siang hari ini Allah kumpulkan kita di rumah yang mulia, duduk bersama di majelis ilmu. Semoga dengan begitu Allah mudahkan jalan kita menuju surga. Amin. Baik, kita berbanyak salawat kepada panutan kita, kenabian kita, baginda Muhammad. Semoga dengan kita bersalawat kepada baginda Nabi, dengan kita mempelajari sejarah hidup Nabi, dengan kita mengamalkan sunnah-sunnah Nabi, mudah-mudahan Allah memilih kita di antara umat Nabi kelak yang mendapatkan syafaat di akhirat. Amin. Yang saya hormati dan saya muliakan keluarga besar pengurus Wali Wanjuz Majalengka, pengurus Masjid Agung, Imam Masjid, Ta'lim Masjid, PKN, para sesepuh alim ulama, tokoh masyarakat yang hadir, ayah muda yang berbahagia, dan teman-teman semuanya yang disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inspirasi dan motivasi boleh dari siapa saja. Tapi kalau kita mau belajar agama, mesti kepada ahlinya, harus kepada ulama. Jujur sebenarnya, walaupun di belakang ada tulisan Ustaz Allah, saya kurang nyaman dengan Ustaz. Karena background keilmuan saya itu bukan lulusan komputer. Gelar akademi saya itu bukan LC, ya. Kalau LC dia langsung ceramah. Gelar saya itu ST, ditulis gini. Ada yang tahu kepanjangan ST itu apa? Yakin? Sarjana tahfidz. Bukan sarjana tahfidz, sarjana tilawah, bukan ya? Oke, sarjana yakin. Jadi secara keilmuan saya ini seorang arsitek. Kalau mau bangun rumah, insya Allah siap saya bantu desainnya. Ya, tapi ini yang anak muda senyum-senyum sebelum bangun dulu rumah tangga ya. Siapin ilmunya, ya, tak usah buru-buru, karena desa-desa itu
dari syaitan. Kalau saudara boleh dengan ilmu, ini bukan kata pertikaian ya. Inspirasi dan motivasi boleh dari siapa aja, tapi kalau belajar agama harus mendapatkannya mesti pada ulama. Nah, saya ini mentok-mentoknya adalah seorang dai. Kalau di Timur Tengah, minimal pendidikan S2, S3 di bidang agama baru dipanggil ustaz. Tapi kalau di Indonesia, di negeri kita, guru ngaji TPA pun dipanggil ustaz, ya kan? Semua dai dipanggil ustaz, beda culture. Tapi saya biasanya kalau sama anak muda dipanggil Bang Musamil, dipanggil Kang Musamil, Mas Musamil, lebih senang saya. Ya biar lama lebih akrab juga, ya. Supaya nggak salah persepsi. Karena kalau label ustaz itu bisa dijadikan tempat bertanya, konsultasi. Kalau saya tahu, tapi banyak yang nggak tahunya sih. Tapi kalau inspirasi dan motivasi boleh dari siapa aja. Kalau berdakwah siapapun boleh. Karena dakwah itu ngajak orang ke jalan Allah. Da'iyan qabla an takun kulla syai'. Da'i itu orang yang berdakwah. Jadilah kalian da'i seperti kalian jadi apa? Dakwah itu ngajak orang ke jalan Allah. Karena untuk berdakwah bukan hanya dengan ceramah, bukan hanya dengan tausiah, bukan hanya dengan tabligh akbar, bukan hanya dengan retorika, bukan hanya dengan kata-kata. Dakwah itu bisa kita lakukan dengan skill apapun yang kita miliki. Seorang arsitek berdakwah ketika dia mengembangkan ide, gagasannya, desainnya, problem solvingnya untuk membangun rumah Allah yang nyaman sholat di dalamnya, yang maksimal daya tampung jamaahnya, yang ringan biasa operasionalnya, yang merespon lingkungannya. Dakwahnya seorang arsitek. Ya. Hari ini saya di sosial media jarang dakwah dengan ceramah, kebanyakannya adalah ngaji, lantunan Quran. Karena itu yang saya bisa. Itu yang saya mampu. Walaupun saya bukan kori internasional, suara saya bukan yang paling merdu. Kalau kedengaran bagus mungkin efek sound system aja. Ya. Saya bukan habis Quran yang hafal buku 30 juz, bukan, masih jauh dari itu semua. Apalagi seorang fakih yang bidang ilmu agama. Itu bukan background saya, tapi intinya kita sama-sama terus belajar. Makanya di kesempatan kali ini kita saling reminder aja ya, saling nasihati dalam rangka mengamalkan firman Allah. Kita ingat mengingati nasihat-nasihat dalam kebenaran dan juga kesabaran. Ya mudah-mudahan di kesempatan kali ini Allah mengaruniakan kita ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bukan sekedar menjadi wawasan di pikiran, melainkan ilmu yang bisa kita amalkan dalam hidup. Saya berusaha bermanfaat menjadi dai, karena pahala berdakwah itu luar biasa. Asalkan niat ikhlas bila kita itu yang sulit, itu yang susah. Kalau saya tanya teman-teman air muda, kenapa kumpul di sini hari ini? Kenapa datang ke sini? By the way, ini kunjungan saya pertama loh sama KMK. Ya, kenapa datang ke sini? Siapa yang penasaran pengen lihat Bang Musamil secara langsung? Cuma lihat di Instagram, cuma lihat suaranya di YouTube. Kadang hampir pas scroll TikTok. Penasaran pengen lihat aslinya kayak gimana? Lebih ganteng di sosmed atau aslinya ya? Karena di sosmed banyak filter dengan sosmed. Udah lihat nih? Udah dengerin suaranya? Bukan. Lurus lihat ya. Karena perkara hati itu sulit, namanya juga wali, sesuatu yang berbolak-balik harus dijaga. Karena amal soleh kita baru akan diterima sama Allah. Syaratnya dua. Niat yang ikhlas lillahi ta'ala. Yang kedua, sesuai dengan ilmu. Niat yang benar, ada panduannya, ada perintah Allah, ada dalilnya, ada contoh dari Rasulullah, ada pihak dari ulama. Ini bukan sekedar niu-niu. Amal soleh itu harus ikhlas dan harus sesuai dengan ilmu. Ada ilmu qaul wa amal. Intinya ilmu sebelum kita berucap dan berbuat. Itu salah satu bab dalam Sahih Al-Bukhari. Ilmu sebelum amal itu sih intinya. Makanya kita harus terus mengilmui diri. Salah satu yang bikin saya semangat untuk berdakwah adalah selain harus berusaha menjaga meluruskan niat,
karena ternyata fadilahnya yang luar biasa. Ada satu kaidah, man dalla 'ala khair falahu mithlu fa'il. Siapa yang menunjuki jalan kebaikan, baginya pahala yang sama dari orang yang mengerjakan. Sahabat mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, kalau ditimbang amal solehnya dengan seluruh penduduk Madinah di masa itu, masih berat amal soleh Abu Bakar As-Siddiq seorang diri. Kok bisa? Sayyidina Abu Bakar itu as-sabiqun al-awwalun, orang yang pertama masuk Islam. Ada 10 sahabat Nabi yang dijamin surga, 7 dari mereka dapat hidayah wasilah Abu Bakar. Seumur itu mereka beramal soleh, pahalanya ngalir ke Abu Bakar. Mereka dakwah lagi, ngajak orang lagi, ngalir lagi semuanya ke Abu Bakar As-Siddiq. Multi level pahala, keren kan? Itulah dakwah. Makanya jangan ingin dakwah. Ngaji yuk ke Masjid Agung. Ada acara kodok, kita ngajak satu orang. Itu pahala langkah kaki dia, wudhu dia, i'tikaf dia, thalabul ilm dia. Ketika dia mengamalkan ilmunya, panen buat kita. Kita nge-share posternya di sosmed, di story kita, itu dapat pahala. Makanya jangan pengen dakwah. Walaupun kita hanya sekedar menginspirasi orang, mungkin bukan dengan kata-kata, melainkan dengan tindakan kita. Kita menjadi muslim yang baik, itulah dakwah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ajaklah orang ke jalan Allah dengan hikmah. Hikmah itu kesesuaian ilmu dengan amal. Al-isabah dan lain sebagainya. Kalau mau bahasa itu hasil kebaikan kayak sekarang ini. Tapi kadang-kadang tindakan kita itu lebih menginspirasi orang dari sekedar kata-kata, benar kan? Benar ya? Orang tua gitu, kalau mau mendidik anaknya, kan anak itu gak selalu mau mendengar nasihat, tapi dia tidak pernah gagal meniru apa yang dia lihat. Itulah pentingnya keteladanan orang tua. Dakwah yang paling utama ke orang terdekat, ke keluarga sendiri. Kalau orang tua, ya ke anak-anak kita. Kalau kita jadi orang tua yang baik, insya Allah anak kita besar kita juga akan jadi baik. Karena orang tua yang soleh tahu mendoain anaknya, tahu apa rezeki yang halal. Ya, kalau dia udah baik di rumah, karena di rumah itu suasana Quran selalu dibutuh gitu ya. Sudah ada jadwal ngaji yang rutin, gitu, kapan ta'lim, kapan udah diatur dalam keluarga. Udah diatur dalam keluarga, jadi si anak itu akan anak bisa gagal menerima nasihat, tapi tidak pernah gagal meniru apa yang dia. Itulah dakwah dengan kedua. Hari ini Allah kasih anak saya jadi public figure. Jadi public figure itu berat, hisabnya lebih berat tentunya. Ya. Apapun yang kita lakuin itu disorot. Salah dikit aja, komentarnya nanti aneh. Gak boleh cacat dikit, harus perfect, harus sempurna. Gimana aja harus saya sempurna ya kan? Saya bukan lagi curhat. Popularitas bukan tujuan, tapi semoga bisa menjadi kendaraan yang memudahkan jalur surga. Karena ujiannya juga berat, gitu ya. Godaan syaitan dari kiri kanan, depan belakang, atas bawah, kamu emang keren. Dibisiki sama syaitan. Iya juga ya. Ujung kita hapus pahala. Pas ini sama orang kita senang, gitu ya. Padahal itu nggak ada sama kita. Iya, sumpah bahaya. Maka menjaga hati itu sulit. Maka hati-hati menjaga. Kalau Allah takdirkan terkenal, kenalkan Allah, kenalkan Quran bagi yang belum kenal. Itu aja. Baik, cukup mukadimahnya. Baik, teman-teman semuanya bisa oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang ngumpul di sini ini audio jokes semuanya. Ada yang audio jokes, ada yang on the way dari audio jokes, gitu ya. Karena bentar lagi ini Ramadan, 50 hari lagi, 49 hari lagi ya. Mari kita banyak doa sama Allah. Allahumma barik lana fi Ramadan wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban dan sampaikan kami ke bulan Ramadan. Karena Ramadan adalah bulan Quran. Mana saya dari sekarang?
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Kata Nabi, "Qad ja'akum Ramadan." Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, syahrul mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan. Iftaradallahu alaikum siyamah, diwajibkan atas kalian berpuasa padanya. Tuftahu fihi abwaabul jannah, dibukakan pintu surga. Wa tughlaqu fihi abwaabul jahim, ditutup pintu neraka. Wa tughallu fihi maradatu syayatin, dibelenggu setan-setan yang durhaka. Fihi lailatul khairu min alfi syahr, di dalamnya terdapat satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Man hurima khairan faqad hurim, siapa yang terhalang dari kebaikannya, kebaikan Ramadan, maka sungguh dia akan terhalang dari kebaikan yang banyak di bulan lain. Banyak banget keistimewaan Ramadan. Jangan sampai kita sia-sia. Karena kalau kita tidak maksimal di Ramadan, kalau dengan datangnya Ramadan kita belum juga akrab sama Quran, kita belum juga lebih rajin ibadahnya, kita belum juga jadi lebih dermawan, maka di luar Ramadan kita akan lebih jauh lagi dari Allah. Semakin lalai Ramadan itu menjadi parameter. Makanya jangan salah fokus. Ramadan sibuknya apa? Bubur, sibuknya dengan masak-masak. Kita boleh, tapi kalau kita sudah ada ibadah, makin 10 terakhir harusnya i'tikaf di masjid, ini malah tawaf di mall. Jangan diskon, jangan sampai semua prioritas, ya. Atau check out gitu ya, check out kalau lagi kita nggak boleh, tidak boleh transaksi di masjid. Belanjanya sih nggak offline, udah online sekarang. Jangan ingat, hati kita jangan sampai salah fokus. Ramadan adalah bulan Quran, mari kita maksimalkan Al-Quran di bulan Ramadan nanti. Dan nggak bisa langsung nanti, nanti saya nanti Ramadan aja dia nggak dikali lipat pahalanya, nggak bakal bisa. Kalau nggak dibiasain dari sekarang, harus merasa kita sambut bulan Ramadan yang mulia. Al-Quran Al-Karim, Quran itu mulia. Semua yang berhubungan dengan Quran itu Allah muliakan. Malam turunnya, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran itu pada malam yang mulia. Harinya Jumat, Sayyidul Ayyam, bulannya Ramadan, mulia dengan segala keistimewaannya. Mereka perantaranya Jibril alaihissalam. Tanazzalul malaikatu war-ruh. Ar-Ruh itulah malaikat Jibril, malaikat yang paling mulia, safaratin kiramin barrah, karena tugasnya yang mulia menurunkan Al-Quran. Tempat-tempat turunnya, maka Al-Mukarramah, Madinah, Al-Nawawi, semua orang beriman pasti ingin di sana. Betul, haji atau umroh. Di akhir zaman Dajjal tak bisa berguna Madinah. Allah jaga, Allah pelihara, Allah muliakan. Kenapa? Tempat-tempat turunnya Al-Quran sebelum dan setelah peristiwa Hijrah. Kemudian Quran turun kepada siapa? Kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling mulia yang pernah hadir ke dunia. Wa inna ja'alnahu sungguh pada Muhammad adalah yang agung. Bahkan Rasul Allah utus untuk menjadi rahmat bagi alam semesta. Semua yang berhubungan dengan Quran Allah muliakan. Kalau pengen hidup kita dimuliakan sama Allah, maka Al-Quran adalah salah satu jawabannya, salah satu jalannya. Quran yang turun di bulan Ramadan adalah lambutan lintas, petunjuk bagi manusia. Kapan Al-Quran itu jadi petunjuk? Ketika direnung, ketika dipahami. Buat teman-teman kita yang sudah istiqomah ikut program Wanti, Masya Allah ya Allah. Mudah-mudahan makin istiqomah, amin. Ya, karena ada banyak kebaikan di sana. Apapun interaksi kita sama Quran itu diapresiasi sama Allah. Kita dengerin Quran aja. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Quran, maka simaklah dan diamlah agar kalian mendapat rahmat.
Kita dengerin Quran aja, Allah makin sayang sama kita. Apalagi ketika kita sendiri yang membacanya. Kata Nabi, alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun, alif lam mim itu udah 3 huruf. Dan setiap hurufnya ada hasanah 10 kebaikan. Apalagi ketika kita hafal Quran. Orang yang hafal Quran kan nggak sekali baca. Pas dibaca, diulang lagi. Ada yang 1 ayat 20 kali ulang, 100 kali ulang, 1 halaman sampai berapa kali ulang. Berapa banyak tuh huruf yang dilewati? Berapa banyak pahalanya? Dikali 10 lagi tiap huruf. Masya Allah. Semua interaksi dengan Quran, Allah apresiasi, Allah beri pahala. Tapi ternyata itu belum cukup. Kabar baiknya, di level kita ngaji baca Quran, tapi kita belum ngerti, kita nggak paham apa yang kita baca. Kita tetap dapat kebaikan dalam Quran, karena Allah berjanji. Di Quran surah Sad ayat 29 Allah bilang, kita tahu Quran ini kami turunkan kepada Muhammad bersama dengan keberkahan. Apa itu barakah? Kata Imam Al-Ghazali, ziyadatul khair, karena melimpahnya kebaikan. Umur yang berkah banyak habis untuk manfaat, ibadah, berkarya, kontribusi, pengabdian, bukan kesia-siaan kalau itu maksudnya. Rezeki yang berkah, sedikitnya cukup, banyaknya tidak melalaikan, tidak membahayakan. Yang sedikit syukur, qanaat, ketika banyak tidak pelit, dermawan, infak, sedekah, wakaf luar biasa, zakat pasti jangan lupa. Itu rezeki yang berkah. Bukan ditumpuk-tumpuk, bukan dipamer-pamerin flexing bahasa hari ini. Bukan yang bikin kita jauh dari Allah, sibuk mimpi, ngurus bisnis. Allahu Akbar. Bentar dulu deh, itu bukan rezeki yang berkah. Allah berkah itu mahal banget, dan salah satu sebab keberkahan hidup adalah dengan Quran. Kita baca Quran, kita dengar Quran, kita belum ngerti yang kita baca yang kita dengar. Insya Allah cuma udah dapat barokah, udah dapat kebaikan. Karena Allah Quran itu وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. Dan kami turunkan dari Al-Quran itu obat penyembuh dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Quran itu healing, Quran itu penyembuh. Saya pernah punya pengalaman lagi kelelahan lagi kecapean dengan aktivitas yang padat. Cuma ada waktu untuk tidur 1 jam, 2 jam, bentar banget lah. Saya setel lah, lokal. Saya simak sampai tertidur. Pas bangun jadi fresh. Wallahu a'lam. Silakan praktekin ya, coba buktiin sendiri lah. Quran itu kata syifa dalam bentuk isim dalam Al-Quran itu terdapat di 4 tempat, tersebar di 4 ayat. 3 di antaranya itu bersanding dengan Al-Quran. Salah satunya yang saya baca di surah Al-Isra, dan 1 bersanding dengan selain Quran. Apa itu? An-Nahl ayat 69. يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. Kalau ke ayat 69 ayat 70 ya, koreksi kalau saya salah. Keluar dari perutnya lebah itu minuman mukhtalifun alwanuhu yang beraneka macam warnanya, fihi shifa'un linnas. Di dalamnya terdapat kesembuhan bagi manusia. Yakhruju min butuuniha, keluar dari perutnya. Kenapa bukan ini? Kenapa bukan yakhruju min butunihi? Karena yang memimpin dalam dunia lebah itu adalah rambutnya, betinanya. Hal itu kan dhamir, kata ganti dari muannas, dari perempuan atau betina. Quran tulisan 14 abad yang lalu. Abad 18 ilmu pengetahuan modern baru terungkap bahwa yang memimpin dalam dunia lebah itu adalah ratu.
belakangan baru diketahui. Sadaqallah. Maha benar Allah. Gak mungkin Quran itu berasal dari sini. Tidakkah mereka mengkaji Al-Quran, merenungi Al-Quran, meneliti Al-Quran? Atau hati mereka yang berkunci? Tidakkah mereka merenungi Quran? ولو كان من غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. Seandainya Quran itu berasal dari selain Allah, pasti ada banyak sekali pertentangan di dalamnya. Sumpah, mudah menguatkan iman. Quran itu syifa. 3 dari 4 kesembuhan itu Allah sandingkan dengan Quran. Hanya satu yang dengan selain Quran, yaitu yang keluar dari perut letak. Minuman, apa itu madu, apa itu bimol, apa itu propolis, itu ada kesembuhan di dalamnya bagi manusia. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, silakan. Tugas kita adalah mengimani sampai apa. Jadi di level kita baca Quran, dengerin Quran, kita belum ngerti apa yang kita baca, yang kita dengerin. Quran udah masih manfaat buat kita. Tapi ngajinya harus sesuai dengan baju ini. Apa hukumnya membaca Al-Quran sesuai dengan ilmu baju ini? Fardu ain. Apa hukumnya membaca ilmu baju ini? Fardu kifayah. Bedanya apa? Kalau nggak hafal teori nggak apa-apa. Tapi kalau ngaji harus sudah, prakteknya harus pas. Gimana caranya? Jadi kalau teman-teman ini misalnya nggak hafal nun mati berubah hukumnya ikut. Kamu ketemu dia, kamu hijau. Jadi kalau nggak hafal ilmu nggak hafal mana jazai, mana foto-foto, tapi kalau ngaji sudah, karena guru Quran diajarkan secara alati, guru mencontohkan, murid menirukan. Apabila dibacakan Al-Quran maka ikutilah bacaan itu. Maka Jibril Rasulullah itu praktek langsung. Islam itu agama praktis, bukan agama yang praktek dari teoritis. Ngomongin sholat, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sholat kalian sebagai aku sholat. Praktek dulu, teori belakang, baru nanti ulama merumuskan, menjabarkan rukun sholat, ada berapa perkara, syarat sah sholat, membatalkan sholat, itu belakang dibahas. Tapi kalau di zaman Rasul dulu, praktek langsung. Begitu praktek langsung. Teori belakang 2 abad setelah Quran turun, baru muncul teori tajwid atau ilmu disiplin ilmu tajwid, akan jazari dua apa saja. Mempelajari ilmu tajwid kalau dipahami itu wajib sih, tapi kalau masih ada yang menjaga ilmu itu, yang lain terbebas. Tapi kalau ngaji harus benar. Mau kita hari ini kalau mau ngaji benar, ya harus belajar tajwid dan harus berguru, nggak bisa asal meniru. Kita karena punya blind spot gitu. Saya belajar mana? Guru saya share di YouTube dia. Saya belajar waktu saya ngaji, saya belajar di YouTube. Tapi tidak ada feedback. Itu maknanya belum pas. Sifat hurufnya belum tepat. Tapi koreksi. Makanya nggak boleh kita belajar agama itu otodidak. Khawatir belum setan. Ya, harus berlanjut. Ketika kita membaca Al-Quran dengan benar, dengan fasih, maka itu merangsang tubuh kita menjadi sehat. Allah Ta'ala. Karena ada penyakit tertentu yang kata dokter, cara minum obatnya itu ditaruh di bawah lidah, ditekan. Itu ada kaitannya dengan sama, gitu ya. Silakanlah dipelajari. Gimana dengan kita yang membaca Al-Quran yang masuk hurufnya mulai dari buah bibir, ujung lidah, tengah lidah, pangkal lidah, rokokan, pangkalnya, tengahnya, bawahnya. Yang terlibat itu banyak banget. Ada yang ujung lidah dengan ujung gigi di atas, macam-macam. Sehingga saraf-saraf di tubuh kita itu terstimulan untuk menjadi sehat. Dan orang yang mendekat sama Quran itu harusnya sehat, insya Allah. Ya, mestinya sehat. Kalau benar interaksi dengan Quran, kalau fasih bacaannya, kalau benar niatnya,
menjadi syifa warahmatul obat penyembuh dan rahmat Allah. Di level kita baca Quran, dengerin Quran, belum ngerti yang kita baca dan kita dengar. Quran udah masih banyak manfaat buat kita. Minimal pahala, ya, barokah Allah turunkan, rahmat Allah turunkan. Apalagi ketika kita merenungi maknanya, kita tadabburi isinya. Kan kata Allah, Quran itu bukan lintas, itu bagi manusia. Kapan Quran bisa jadi petunjuk? Ketika direnungi, ketika dipahami. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab. Kitab Al-Quran ini kami turunkan kepada Muhammad bersama dengan keberkahan untuk ditadabburi ayat-ayatnya dan supaya menjadi pelajaran bagi orang-orang yang memahami dengan hati. Allah Ta'ala. Jadi Quran itu perlu untuk ditadabburi. Apa yang ditadabburi? Tadabbur itu menghayati Quran, merenungi Quran, memahami Quran, itu tadabbur. Dabbaro artinya belakang. Tadabbur seolah kita ada di belakang Quran. Kemana pun Quran ini kita ikuti, kita pahami Quran, kita renungi Quran supaya bisa kita amalkan dalam hidup. Itu kan tadabbur. Tadabbur itu perintah Allah, tapi cara dilakukan. Padahal Quran itu baru bakal ngasih banyak manfaat buat hidup kita ketika direnungi, ketika kita tadabbur. Gimana cara menadabburi Quran? Saya nggak bisa bahasa Arab, saya bukan ahli tafsir. Gimana cara menadabburi Al-Quran? Yang paling simpel, yang paling sederhana, baca terjemahnya. Itu yang paling simpel. Coba saya mau cek yang ada di sini. Siapa yang pernah hafal Al-Quran 30 juz? Saya ya, waduh setiap bulan. Siapa yang pernah hafal 30 juz plus dengan artinya? Semua itu sekali ya, boleh katakan. Satu orang. Satu orang doang. Bapak ini Pak. Barakallahu. Yang lain kemana aja? Gak ada kata terlambatnya. Sejauh itu loh kita dari Quran. Terus kita pengen hidup bahagia katanya. Quran gak dikepoin. Padahal Quran itu ibarat navigasi. Kita perjalanan tujuan masuk surga, ya. Kita nggak mau nyasar ke neraka. Nah, navigasinya, mapsnya itu Quran. Quran itu petunjuknya. Terus kita nggak mau cari tahu, jadi beneran kita masuk surga semuanya. Insya Allah. Tapi kok nggak mau poin Quran? Padahal memahami Quran yang terjemah itu juga belum cukup sebenarnya, belum tahu. Tapi itu belum kita lakukan. Lah Allah. Makanya kita sulit paham. Karena apapun masalah hidup kita sebenarnya sudah ada solusinya di Al-Quran. Apapun keluhan kita tentang hidup ini, Allah punya jawabannya. Ya Allah, masalah saya berat. Ya Allah, aku lagi Allah jawab. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak bertanya seorang hamba dari batas kemampuannya. Kok hati nggak pernah tenang, stres terus, insomnia, overthinking, insecure, frustasi, depresi. Kalau hanya dengan mengingat Allah mungkin dikirnya bisa kita jarang bahasa dengan Allah, itu yang bikin hati kita nggak tenang, kita nggak terhubung sama Allah. Terus ada masalah apa lagi? Saya punya cita-cita, saya punya keinginan, tapi kok Allah kasih yang lain? Anak muda pengen kuliah di kampus A, yang keterimanya di kampus B. Pengen kerja di perusahaan A, keterimanya di instansi C.
pengen nikah sama dia, dia nikah sama yang lain. Itu salah sendiri, sakitnya di sini. Tenang. Sekarang boleh ketawa, ya. Nanti kalau kejadian, bilang ya. Ada fun aja. Ternyata Allah punya jawaban. وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kalian menyukai sesuatu padahal itu buruk bagi kalian. Allahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha tahu dan kalian tidak tahu. Jadi jangan sok tahu. Tak ada yang terakhir. Yang terakhir itu tak ada. Tidak ada yang terakhir. Allah yang tahu yang terbaik. Usul-usul aja semua. Jadi kita mau ngeluh apa lagi? Allah punya jawabannya. Lagi sulit-sulit ya. Inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Bersama kesulitan ada dua kemudahan. Kamu pulang, ya Allah tegasih. Apa lagi? Mau nikah? Gimana cara membangun rumah tangga sehidup sesurga? Bukan sehidup semati, yang satu mati, yang satu kawin lagi, bukan. Sehidup sesurga. Itu harus menjadi visi keluarga. Maka kisi-kisinya ada di An-Nisa ayat 1, ayat 4, Al-Qur'an ayat 21, Al-Qur'an ayat 74, Al-Qur'an ayat 6, Terus setelah menikah kita ingin punya anak, ya Allah gimana caranya jadi anak yang soleh? Buka surah Ali Imran dari ayat 33-nya, ya. Posisi sebelah kiri dan bawah dikit. Itu cara gimana biar anak kita soleh. Ada poin, Ali Imran ayat 33. Bisa keluarga imam. Terus apalagi? Kita bekerja menjemput nafkah keluarga. Aturannya ada di lembar-lembar terakhir surah Al-Baqarah. Wa ta'allallahu alladhi harrama Allah halalkan jual beli dan mengharamkan riba. Yamhaqullahu riba wa yurbi shadaqat. Allah menghancurkan riba dan menumbuhkan sedekah. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Kalau ada utang piutang catat. Itu ragu-ragu bisnis itu udah ada. Mau apa lagi? Saya semakin berumur, masuk umur 40. Allah ajarkan kita doa. Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Mau mati ada juga ayatnya. Ya ayyuhan rasul mu'minina irji'i ila rabbika radiyatan mardiyatan fadkhuli fi 'ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang beriman, kembalilah kepada Allah dalam keadaan ridho dan ikhlas. Masuklah ke dalam golongan hamba-Ku, masuklah ke dalam surga-Ku. Dalam hidup ini kalau ridho Allah yang kita cari, kita sudah dapat ridho Allah, kita sudah siap kembali kepada-Nya. Karena balasan tidak ada lain selain surga. Simpel. Mau apa lagi? Tapi sebelum ini bekal belum banyak. Gimana caranya biar mudah merasakan Allah? Gimana caranya biar terang kubur, biar puas nanti di alam kubur? Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Ending al-munafiqun. Dan infakkanlah sebagian dari harta yang kami berikan kepada kalian sebelum kematian mendatangi salah seorang di antara kalian. Fayaqulu Rabbi, lalu dia berkata dengan lisan, ya Tuhanku, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Tuhanku, tunda waktu sebentar saja kematian ini. Untuk apa? Fa'asaddaq wa akun minas shalihin. Niscaya aku akan bersedekah dan aku akan beramal soleh.
Allah kasih tahu ternyata sedekah itu sangat bermanfaat untuk orang yang sangat bermanfaat. Nggak percaya pun buka sama kita. Fa'asad dan mawarutu binasih. Sedekah sama sedekah itu secara khusus Allah sampaikan. Itu makanya yang boleh. Ya ada program, model seperti ada dalam donasi dari keuangan, gitu ya, ada program apa? Kita dukung dengan harta terbaik kita, seikhlas kita, semampu kita. Lebih baik 1 juta ikhlas daripada 2.000 dikit-dikit gitu ya. Karena itu sangat bermanfaat bagi kita. Dan sedekah, tapi kan sedekah itu umum, Pak Ustaz. Kita bantah lagi. Sedekah itu ada banyak variannya. Sedekah itu kan amal sosial. Ya, tidak harus dengan uang. Kita senyum sama saudara, sedekah. Kita mendampingi di jalan, sedekah. Ya kan? Maka semua kali berjalan kita sedekah. Senyum itu sedekah. Tapi kalau ada kotak amal lewat, ya, ada sorban infak, sofa, ya, lewat, gitu ya. Senyumin aja penelitiannya. Saya udah sedekah. Sedekah, ya, senyumnya sedekah. Tapi masukin dulu uangnya, transfer dulu nominalnya. Baru dihitung sedekah dalam bentuk harta yang kita sebut dengan infak. Infak itu adalah sedekah dalam bentuk harta. Kalau sedekah itu sedekah artinya bukan sedekah. Sedekah Tuhan. Sedekah itu adalah ukuran benarnya iman seseorang. Kalau dia mengukur level iman kita, dia sedekah kita. Kalau kita masih yang nyisa-nyisa, yang dikit-dikit, berarti emang segitu level iman kita. Lihat ya, sahabat mulia Abu Bakar As-Siddiq, gelarnya As-Siddiq yang paling benar iman. Gimana sedekahnya? 100% dari hartanya. Bisa sama Sayyidina Umar 50% dari hartanya. Ini iman yang luar biasa ya. Kalau kita nggak boleh ada, maksudnya kalau misalnya kita udah sakarat gitu, saya mau tenang ya Allah 100% saya wakafkan, saya sedekahkan, nggak boleh. Kalau ada ahli waris udah sakarat mau nggak boleh. Kalau mau sedekah 100%, lagi sehat, lagi muda, lagi sehat gitu ya, nggak ada tiba-tiba udah sakarat mau mati, gitu. Silakan bisa dicari lagi hartanya gitu. Itu memang ada videonya, nggak boleh sembarangan juga. Sampai Abu Bakar As-Siddiq pernah menginfakkan 100% hartanya di saat yang sama. Sayyidina Umar itu 50%. Pas ditanya sama Nabi, ya Allah, apa yang kau tinggalkan keluarga Allah dan Rasulnya? Itulah iman. Wassadaqatu Tuhan. Sedekah dalam ukuran imannya seseorang. Kalau sedekah dalam bentuk harta itu infak. Infak itu berasal dari kata nafkah. Nafkah itu artinya terowongan. Kalau kita berinfak dengan harta kita, sebenarnya kita cuma mindahnya dari dunia dan dari akhirat. Karena rezeki sejati kita itu apa yang kita makan berikutnya, apa yang kita pakai sampai besar, atau yang kita infakkan di jalan itu rezeki sejati kita. Selebihnya bukan milik kita, mungkin milik ahli waris kita yang capek ngumpulin harta kita, ya. Yang dimati bukan itu, tapi ditanya sama Allah yang dihisap nanti akhirat kita ditanyain sama Allah lama. Gara-gara pas kita meninggal tinggalin banyak harta yang itu nanti jadi rebutan ahli waris karena kita nggak mendidik mereka dengan agama. Jangan sampai seperti itu. Nanti infak dibagi-bagi lagi. Infak dibagi-bagi lagi, ada wakaf, ada infak biasa, ya sedekah sunnah biasa, atau ada hadiah memberi karena cinta. Kemudian ada apa namanya? Ada zakat yang wajib, zakat menunjukkan harta. Kalau wakaf itu menghentikan harta di jalan Allah. Dan kalau kita baca Quran wakaf berarti kan, kalau wakaf kan harta menghentikan harta di jalan Allah. Kayak wakaf masjid, ya ganti keran yang rusak di masjid itu nggak diangkatin, itu udah wakaf, nggak boleh diambil lagi. Atau wakaf itu milik Allah, nggak boleh ditarik, nggak boleh dijual, nggak boleh diganti, nggak boleh diwariskan, nggak boleh dihibah. Ada fikihnya. Peradaban Islam itu dibangun dengan wakaf. Rasulullah itu untuk hijrah ke Madinah bangun Masjid Kuba, wakafnya Masjid Nabawi, wakaf Rasulullah. Itu ngomong-ngomong soal biar kita punya motivasi untuk beramal. Karena sedekah itu gak akan mengurangi kita, infak itu gak akan mengurangi kepunyaan kita. Kan cuma mindahin dari rezeki dunia dan dari akhirat.
kita cuma ngasih pinjam sama Allah. Loh, kok orang ngomong gitu? Allah yang berfirman, wa qardullaha qardan hasanan, dan pinjami aku dengan pinjaman yang baik. Allah di surah Al-Muzammil ayat 20 salah satunya. Loh, kalau Allah minta pinjaman sama kita, rezeki kita aja dari Allah. Kata Syekh Al-Qawali Asy-Sya'rawi dalam tafsirnya dan tadabburnya, seorang ngomong begini, kata ada hamba yang baik rezekinya ada dalam tangan, sini pinjami dulu aku harta kalian untuk berikan kepada mereka. Tak usah khawatir, pinjaman itu pasti kembali dan Allah memberikan sesuatu pasti yang berbeda. Infak sedekah adalah bekal menghadapi kematian, ya. Penerang di alam kubur, manfaatnya luar biasa. Itu jadi apapun fase kehidupan kita, sudah ada kisi-kisinya di Al-Quran. Nanti apapun pertanyaan kita, ya, keraguan kita, coba baca Quran. Ada 5 maknanya. Obat hati ada 5 perkaranya yang pertama. Udah diamalin belum? Belum kok dinyanyiin kok. Diamalin lah. Apapun masalah yang kita, Quran punya solusinya. Saya dulu waktu kecil senang ngaji, itu gara-gara irama. Jujur aja. Ayah bunda senang ngaji yang biasa dia tahu atau yang berirama? Senang fitrah manusia. Al-Khaliq kita ini makhluk ciptaan Allah Al-Khaliq. Inna Allah Jalla yuhibbul jamal, Allah Maha Indah dan mencintai keindahan. Allah ini fitrah suka dengan keindahan. Maka pelajaran Al-Quran ketika dilantunkan dengan irama yang merdu, suara yang indah, jadi senang, ya. Jadi semangat ngaji. Apalagi ketika membaca Al-Quran itu ada banyak adat irama. Ada 7 irama yang disepakati oleh jumhur ulama qiraat boleh diaplikasikan ke Al-Quran. Ada 7. Ya, ada bayati nanti variasinya banyak. Ada bayati asli, Bismillahirrahmanirrahim. Ada bayati kulli, Bismillahirrahmanirrahim. Ada nahawan, Bismillahirrahmanirrahim. Jihadkah, Bismillahirrahmanirrahim. Hijaz, Bismillahirrahmanirrahim. Sabar, Bismillahirrahmanirrahim. Sikat, Bismillahirrahmanirrahim. Ras, Bismillahirrahmanirrahim. Biasanya kalau ngaji namanya yang mana? Ada nggak salah satu dari yang saya tonton barusan? Masa langgam Sunda, masa langgam Jawa, langgam Nusantara. Dulu saya waktu kecil senang mengaji karena irama. Tapi semakin saya belajar, ternyata saya sadar Quran itu nikmat dengan irama, tapi jauh lebih nikmat dengan tadabbur makna. Benar, Quran itu nikmat dengan irama, tapi jauh lebih nikmat dengan tadabbur makna. Saya teringat sebuah kisah dulu di zaman Rasulullah SAW ketika Nabi dan para sahabat pulang dari sebuah peperangan. Kondisi malam hari, semuanya kelelahan, pada luka-luka. Perjalanan masih jauh menuju ke markas, menuju ke Madinah. Sehingga Nabi SAW mengistirahatkan seluruh pasukan di sebuah lembah. Kenapa lembah? Karena lembah itu dikelilingi bukit yang menjadi benteng pertahanan. Cuma ada satu akses menuju lembah itu, gerbang, ya, pintu menuju lembah. Sehingga Nabi SAW menyuruh 2 orang anak muda untuk jaga malam. Siapa yang dipilih? Abbad bin Bishr dan Ammar bin Yasir. Ada 2 anak muda, tugasnya apa? Patroli, jaga malam. Semuanya tidur, semuanya istirahat. Mereka berdua bikin kesepakatan, bro, kita tidurnya gantian, kan kita sama-sama capek. Kalau kita kebablasan, ketiduran bahaya, tidak ada yang jaga.
Mending kita gantian aja. Nanti kita tukeran. Shift satu siapa dulu nih? Apa? Aku aja dulu deh. Kata apa? Apa makin duluan nanti tengah malam? Hubungin kamu, kita gantian ya. Siap, laksanakan. Kalau lebih gitu loh. Tapi percakapannya nggak kayak gitu banget ya. Kurang lebih esensinya kayak gitu kalau pakai bahasa kita. Apa bin Bishir jaga malam seorang diri. Semuanya tidur gelap. Malam itu kan sunyi, hening, gelap, aman, terkendali. Akhirnya dia berdiri untuk sholat malam. Qiyamul, dia jaga malamnya sampai sholat. Dalam sholat dia membaca surah Al-Kahfi berriwayat. Begitu nikmat, begitu syahdu, sangat khusyuk luar biasa. Tiba-tiba ada musuh yang datang lewat. Musuh yang datang lewat dengan patroli, dilihat, loh, kok ada muslimin berdiri mengatur di sana? Ngapain itu? Diambil panah, ditembak di nancap di tubuh Abbad yang lagi sholat. Dia lanjut tilawahnya, lanjut sholatnya. Sholatnya tak dirusak. Padahal tubuhnya udah kena panah. Anak panah itu dicabut. Sakit gak kena panah? Sakit gak? Lebih sakit lagi nyabut panah. Karena mata panah itu runcing ya. Yang runcing ke arah itu lebih banyak. Ketika dicabut panah dari tubuhnya, robek dagingnya, mengalir darahnya kemana-mana. Tapi sholatnya masih lanjut. Ditembak lagi yang bos, kena lagi, dicabut lagi. Ditembak yang ketiga, kena lagi dan dicabut lagi. Sampai 3 kali. Dia udah kehabisan banyak darah, udah berceceran di mana-mana, udah banjir lah darah dia di situ. Tapi dia masih sholat. Tapi kalau udah lepas sholat, dia menuntaskan sholatnya, baru bangunin temannya. Bro, bangun. Apa bangun kan? Lu kok udah jalan di mana-mana kaget kan? Ada penyerangan. Itu bangunin sekarang, kenapa nggak dari tadi? Apa jawaban dari Ahmad bin Bishir? Sesungguhnya aku tidak mau memutus imannya bacaan Al-Quran dalam sholat kali ini. Insya Allah. Itulah level keimanan. Tidak ada riwayat yang dibaca oleh Abbad itu irama kurdi, irama namawan, jihadkan. Tidak ada riwayat tentang itu. Dan juga sholat sir, tidak ada riwayat tentang itu. Tapi yang jelas sahabat Nabi itu paham. Karena Quran turun dengan bahasa mereka. Dan iman mereka luar biasa. Sehingga mereka menghasilkan iman yang luar biasa dengan Quran. Rasa sakit kena panah dikalahkan oleh kenikmatan Al-Quran. Bisa gitu ya? Insya Allah. Gimana dengan kita hari ini? Kita sholat, ini nyamuk aja kita udah ngapain? Kita sholat, ini bentar lagi Ramadan nih. Di level gimana ya? Kalian nanti hunting sholat tarawih itu yang baca Imam Fast Furious, atau yang satu malam satu juz. Oh, kalau perlu satu nafas. Satu ayat ya. Di Aceh soalnya ada salah satu masjid yang memang syiarnya gitu supaya anak udah rame dan udah rame sampai itu pakai jalan satu rakaat itu satu ayat benar. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Ada yang gitu sih kadang-kadang. Silakan cari aja di internet. Tapi itu terakhir waktu saya zaman SMA di Aceh, kan saya mulai kuliah bukan maraton. Terus sih sekarang masih ada apa? Kayaknya masih. Nah, gimana dengan iman kita hari ini? Giliran ada imam baca ayat agak panjang ini dalam sholat, kita dalam hati, ini imam ngapain sih? Lagi panggilan malam, gimana ini? Gak bisa nanti kalau jangan pas sholat tahajud sendirian aja, terlalu kita sholat jamaah itu
kan banyak orang tua dasar imam gak tahu diri. Itu POV kita. Alhamdulillah, mudah-mudahan enggak ya. Kan harusnya kita sebagai makmum dengerin imam membaca ayat, kita nyimak cuma dapat pahala. Setiap waktu 10 kebaikan dikali pahala sholat ya. Itu kalau pakai iman, maksudnya POV makmum gitu. Tapi kalau POV seorang imam, ya dia lihat masa sholat maghrib bacanya Al-Baqarah setengah juz. Bisa Pak? Bisa. Semua itu ada tempatnya. Kita lagi bicara iman. Tadabbur itu nikmat luar biasa. Quran bisa nikmat dan lebih lama, tapi jauh lebih nikmat dengan tadabbur. Apalagi ketika kita menguasai ilmu usaha, menguasai ilmu balaghah. Kenapa kapan ini Allah pilih? Kenapa bukan kata yang lainnya? Hikmahnya apa? Luar biasa. Karena Quran itu benar-benar mukjizat. Begitu dari segi ilmu pengetahuan manapun Quran itu ada keajaibannya. Banyak banget hikmahnya, dari ceritanya, dari banyak banget lah. Terlalu banyak, luar biasa. Quran itu mukjizat. Apa itu mukjizat? Berasal dari kata ajizul itu artinya lemah. I'jaz, melemahkan. Apa yang dilemahkan? Akal, nalar, logika manusia lewat kejadian luar biasa. Biasanya mukjizat begitu. Dan mukjizat itu tergantung apa yang lagi rame pada zamannya, pada masanya. Lagi ngetren ilmu sihir, maka mukjizat Nabi Musa, tongkat berubah menjadi ular, menelan ular-ular ilusi milik penyihir Firaun. Tongkat bisa membelah lautan, karena yang lagi booming di masa itu adalah sihir. Di zaman Nabi Isa yang lagi booming adalah ilmu kedokteran, penyembuhan, pengobatan. Maka mukjizat Nabi Isa adalah bisa menyembuhkan orang sakit, ya, yang penyakit kusta, yang utang, bahkan ekstrim bisa menghidupkan orang mati. Izin Allah. Itu kejadian luar biasa yang harapan orang yang menyaksikannya beriman kepada Allah yang mengizinkan mukjizat itu terjadi. Mukjizat Nabi Muhammad SAW adalah ada banyak, dan yang paling agung adalah Al-Quran. Kalau mukjizat Nabi Musa dan Isa cuma ada di masa itu, tapi kalau mukjizat Al-Quran sampai hari kiamat, kita tuh bisa merasakannya dari dulu. Kenapa mukjizat yang paling agung Rasulullah adalah Al-Quran? Karena yang lagi ngetren di zaman Rasulullah apa? Ilmu syar'i. Itu para pejabat ketika berkata-kata akan memberikan setiap orang yang menggunakannya. Para penyair itu ada satu surah dalam Al-Quran Asy-Syu'ara, penyair. Penyair itu jadi media kan di zaman dulu. Ibarat kalau zaman sekarang public figure, influencer, ya, yang omongannya didengar banyak orang. Ya. Kalau zaman dulu itu penyair. Makanya Rasulullah itu punya penyair spesial untuk menghalau propaganda musuh, yaitu Hasan bin Thabit. Ketika Quran turun, semua keindahan syair yang ada, tidak ada yang bisa nandingin keindahan Quran. Bahkan Allah menantang, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna 'ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlihi. Seandainya kalian berani terhadap apa yang kami wahyukan kepada hamba kami Muhammad, maka coba buat satu surah yang semisal Al-Quran. Fa'idam taf'alu wa lam taf'alu. Tak ada yang mampu, tak ada yang sama. Itulah Al-Quran. Bahkan musuh yang tidak beriman kepada Al-Quran sekali. Siapa dia? Walid bin Mughirah. Ayatnya paling dikuali. Walid bin Mughirah dia adalah orang yang paling ahli syair pada masa tersebut. Tapi dia tidak beriman kepada Al-Quran. Namun dia mengakui innal Qur'ana halal. Quran itu indah, Quran itu manis. Saking kerennya Al-Quran. Keindahan ini diakui oleh orang yang tidak mau mengimani, tidak mau mempercayai. Itu hanya soal hidayah sebenarnya. Belum dapat hidayah aja, karena kesombongannya. Karena kalau dia ikut ajaran Muhammad, hilang jabatannya, hilang hidupnya, hilang pengaruhnya. Belum dapat hidayah sebetulnya. Allah. Jadi Quran itu mukjizat yang luar biasa. Jangan lupa tadabbur Al-Quran, itu pesan intinya hari ini ya. Karena bentar lagi Ramadan, Quran itu di bulan Ramadan itu adalah hudan linnas, petunjuk bagi manusia.
Dan Quran baru akan jadi petunjuk ketika direnungi, ketika dipahami. Maka yuk kita pemanasan dulu hari ini. Jangan lewati hari tanpa mengaji, siap? Jangan lupa baca arti supaya bertambah iman kepada hati. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah kepada mereka, orang yang beriman bertambah iman mereka. وَإِذَا تُلِيَتْ, bukan وَإِذَا قُرِئَتْ. Di sini aja udah mukjizat. Nah, kalau qiraah dengan tilawah itu berbeda. Qiraah itu apa? Baca doang. Tapi kalau tilawah baca plus tadabbur, qiraah plus tadabbur sama dengan tilawah. Baca, renungi, pahami supaya bisa diamalkan dalam kehidupan. Itulah tilawah. Bacaan yang dipahami sehingga sampai ke hati. Lisan membaca, telinga mendengarkan, akal merenungi, dan hati menumbuhkan keimanan. Baca Quran dan baca. Silakan dipilih sendiri nanti ya. Betapa sering kita sudah membaca Al-Quran atau merenungi, mentadabburi maknanya. Seolah-olah Allah lagi ngomong sama kita. Kok ini gue banget? Kok ini relate banget sama saya? Silakan dipilih. Masya Allah. Baik, begitu ayat semuanya yang saya Allah SWT. Saya masih punya waktu. Kita sampai jam berapa? Sampai zuhur ya? Jangan, kasih nanti saya. Baik, teman-teman semuanya yang saya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita cukupin aja lah sampai di sini ya. Ada yang mau ditanyakan? Barangkali? Ada yang mau dikonsultasikan? Tenang, tapi kalau saya tak tahu, kita simpan aja tanya semua apa. Boleh nanti teman-teman panitia di fasilitas ya. Kalau ada yang bertanya, silakan. Cik. Yang pertama, izin kita ada bukan kabulkannya. Bagaimana caranya agar kalau misalkan habis baca Al-Quran kan suka baca bagaimana, tapi kadang-kadang suka nggak ngerti gitu. Terus ini maksudnya gimana gitu. Terus pengen bisa merespon itu ada triknya nggak? Soalnya kalau saya biasa adakan kajian rutin sama Ustazahnya kan memang kalau ngasih nasihat itu memang menjaga ayat saya. Terus satu ayat aja bikin saya pikir, Masya Allah, ya Allah gitu. Kok bisa Ustazah bisa mengimplementasikan contohnya itu langsung gitu. Kok saya baca Al-Quran bagaimana kadang-kadang nggak ngerti gitu, pengen gitu. Kalau misalkan baca kalimat itu langsung kepikir gimana gitu nanti ada ke implementasi kehidupan sehari-hari gitu. Terima kasih bersama saya. Baik. Jazakallah. Bagus banget pertanyaannya, Masya Allah. Memang betul. Memahami Quran dengan terjemahan itu cukup. Karena saking tingginya bahasa Al-Quran. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran berbahasa Arab agar kalian berakal. Itu bahasa Arab, bahasa Al-Quran itu memang bahasa yang bikin cerdas, bahasa yang paling komplit, bahasa yang paling lengkap, bahasa yang paling mampu mengungkapkan isi hati, bahasa yang paling sempurna. Allah tak sembarangan untuk memilih bahasa Arab. Itu bahasa yang terbaik, bahasa yang paling mulia. Insya Allah. Makanya terjemah manapun sebenarnya tidak akan ada yang sanggup menandingi bahasa aslinya. Terjemah itu cuma spill dikit dari inti saya Al-Quran. Apalagi terjemah yang kita baca di Mushaf Kemenang hari ini, itu kan yang disusun sudah puluhan tahun yang lalu, yang disempurnakan, dan bahasanya kayaknya agak berbeda dengan kita yang hidup di zaman sekarang. Ya kan? Misalnya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman.
kutiba alaikumul diwajibkan atas kamu berpuasa, kan gitu bunyinya ya. Padahal alaikum, kum itu kan jamak, banyak ya. Artinya kan kalian, kamu sekalian, mungkin maksudnya kamu sekalian. Kamu sekalian itu kan baku banget. Bahwa ini kita udah kita ringkas menjadi kalian. Kalau dalam bahasa Inggris orang kedua yang jamak itu juga sama-sama you, kan? Mau sendiri orangnya gitu. Tapi kalau dalam bahasa kita kamu dengan kalian kan beda. Itu aja contohnya antara kamu dengan kalian. Itu aja udah agak berbeda. Makanya kuncinya apa? Belajar bahasa Arab, belajar ilmu nahwu. Itu akan membantu kita untuk tadabbur. Kalau bahasanya terlalu rumit, kita cek lagi bahasa aslinya. Tapi memang kadang-kadang ada yang Al-Quran itu butuh penjelasan lagi. Itulah pentingnya kita baca tafsir. Pentingnya kita menanyakan kepada ulama yang lebih. Kita baca Quran ada maknanya. Kalau nggak ngerti tanya sama ulama, karena Quran itu bukan hanya tekstual, ada yang namanya kontekstual, ada asbab nuzul, asbab nurulnya. Karena berbahaya loh kalau kita memahami Quran hanya reka-rekaan kita aja. Ini jangan membuat teman-teman jadi ragu. Kalau kita nggak usah baca Quran, nanti takut bingung. Baca terjemahannya. Kalau bingung tanya sama ulama, konsultasikan, jangan ambil kesimpulan sendiri. Dulu ya, ada salah seorang di generasi tabi'in yang sangat menyimpulkan ayat, namun mereka nggak jauh dari zaman Rasul, nggak jauh masanya dari Quran dulu, dan bahasanya masih sama. Ketika mereka memahami jangan kalian menimpakan diri kalian ke dalam kebinasaan. Ini firman Allah yang ada di surah Al-Baqarah. Disalahpahami oleh generasi tabi'in. Oh, kalau ada musuh yang datang menyerang, kita nggak usah perang, nggak usah jihad, kita kasihan. Nanti kita berbunuh sia-sia mati, itu binasa. Jangan menimpakan diri kalian ke dalam kebinasaan. Itu jangan berperang, jangan berjihad. Ternyata makna sesungguhnya yang benar ditegur oleh tabi'in lain atau sahabat Nabi lain yang mengerti tentang asbab nuzul ayat tersebut. Apa perlunya pemahaman tentang ayat itu? Ayat ini turun justru untuk menyemangati jihad. Pada memilih bingung tanggung jawab kalian, timpakan diri kalian ke dalam kebinasaan. Maksudnya jangan angkuh, jangan sampai kita tak punya persiapan. Latihlah budak-budak kalian, asahkan kalian, latih kalian. Wa'aidu lahum mastata'tum. Wa'aidu lahum mastata'tum. Jadi harus punya persiapan supaya saat ada musuh menyerang kita sudah siap sehingga kita tidak binasa. Yang diinginkan oleh Allah, yang diinginkan oleh ayat justru berjihad, tapi yang dipahami oleh tabi'in menghindari jihad. Lihat, berbalik 180 derajat. Itulah kenapa kita harus berguru. Kabar baiknya, tafsir itu bagaimana menjelaskan segala Al-Quran, ya, uraikan ilmunya, pelajarannya, itu tugas ulama. Nggak boleh sembarangan. Tafsir itu harus punya ilmu alatnya, harus punya keahlian khusus. Nggak boleh sembarangan orang menafsirkan Quran. Tapi kalau tadabbur itu kewajiban semua. Berbeda antara tadabbur dan tafsir. Kalau tafsir itu alatnya, tentu berbeda. Tadabburnya seorang tafsir dengan tadabburnya kita orang awam itu beda. Kita tadabbur cuma mengenai terjemah, pasti tidak akan sedalam orang yang ngerti bahasa Arab, tahu sirah Nabawiyyah, tahu asbab nuzul, tahu kedalaman bahasa, ilmu balaghah, pasti tadabburnya akan lebih dalam. Jadi solusinya gimana? Belajar bahasa Arab, tanyakan, konsultasikan kepada itu. Bukan malah nggak dibaca sama sekali terjemahnya. Nggak dibaca sama sekali artinya, itu salah. Quran disusun lengkap dengan terjemah itu untuk yang baik, untuk direnungi, untuk ditadabburi, bukan untuk melengkap doang. Misalnya ini ya, untuk terakhir ya, saya masih punya waktu 5 menit lah ya. Tadi saya di awal membaca surah Al-Duha, dan kita sekarang ada di surah Al-Duha. Coba kita renungi, kita tadabburi keindahan surah Al-Duha ya, sebatas waktu yang ada ya. Kita selama ini hafal surah Al-Duha, sering mendengarkan imam membaca surah Al-Duha. Tapi sedalam apa ada surah Al-Duha? Tahu nggak pas kamu menuju surah Al-Duha? Dulu Rasul di awal
dapat jeda turun. Maka Jibril itu tidak datang lagi, sehingga Nabi sedih. Rasulullah ketika wahyu berhenti, sedihnya luar biasa. Gimana dengan kita hari ini yang berhari-hari berbulan-bulan tidak mengaji, sedih nggak kita? Itu Rasulullah wahyu telat turun aja Nabi sedihnya luar biasa. Gimana kita? Nah, Nabi itu sedih. Apa yang membuat Nabi sedih? Pertama, wahyu nggak turun. Yang kedua, muncul ejekan dari musyrikin Quraisy. Muhammad, kamu udah ditinggalin sama Tuhan dia, wahyu nggak turun lagi tuh. Ucapan mereka itu bikin Nabi sedih. Tapi sebenarnya itu nggak seberapa. Ada yang bikin Nabi lebih sedih lagi. Apa? Karena ucapan itu terdengar juga kan sahabat-sahabat Nabi, mereka baru masuk Islam, iman mereka masih labil. Gimana kalau mereka murtad lagi? Udah ada masih sulit, masih diam-diam, masih setia. Kalau mereka murtad lagi gimana? Itu yang jadi kesedihan Nabi. Dan kesedihan Nabi yang paling puncak gimana kalau ucapan mereka benar? Gimana kalau Allah beneran murka, kalau Allah beneran marah sehingga wahyu nggak juga turun lagi, Jibril nggak turun lagi. Itu yang paling Rasul takutkan. Karena ketika Rasulullah dakwah ke Taif misalnya, sampai di sana nggak disambut baik-baik, malah dilemparin batu, dikejar-kejar, serta Rasulullah berdarah-darah. Pas Nabi turun istirahat di sebuah kebun kurma bersama anak-anaknya Zaid bin Harithah. Ya Allah, aku bukan kesusahan yang pada Nabi curhat sama Allah. Ya, terus kan datang lagi aja deh. Muhammad ini ada paling tidak itu ini. Jangan aku berharap baik itu langsung di mereka akan lagi. Gimana sih yang beriman kepada Allah? 12 tahun setelah Nabi Muhammad itu penduduk Taif itu berbeda beriman. Jadi kalau ada bayi baru lahir 12 tahun itu kan udah balik dan dewasa lah ya, bisa memutuskan masuk Islam atau enggak. Masya Allah. Dan di dalam curhat Nabi kepada Allah, Fakiran tak berfajr. Asalkan kau tidak murka kepada Allah, ya Allah tak apa-apa. Aku jadi luka-luka berdarah-darah begini, dijahatin oleh kaumku. Asalkan kau tidak marah kepada aku, tidak murka kepada aku, tidak peduli kau. Itulah kelapangan hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maafkan umatnya, ya. Masya Allah. Nah, Nabi itu sedih banget kalau beneran Allah ya murka, sehingga turunlah surat Al-Duha menjadi hiburan buat Nabi. Dan malam apabila sunyi dan tidak pula membenci. Surah Al-Duha, demi waktu duha. Sesuatu yang Allah jadikan sebagai sumpah, pasti kita disuruh memperhatikan lebih. Waktu duha itu kan waktu yang sangat ideal ya, waktu kita lagi semangat-semangatnya, simbol produktivitas, matahari di waktu itu pun menyehatkan, yang sumber vitamin D, optimisme, kemenangan, itu duha. Allah bersumpah jadi waktu duha, waktu duha ini karena rupiah kosong dibaca menjadi waktu duha. Demi waktu duha. Dan saja demi malam apabila sunyi, apabila gelap gulita. Kenapa dari duha yang terang-terang? Allah bersumpah dengan sesuatu yang gelap, malam yang kontras 180 derajat. Salah satu tanda pun dari ulama itu begini, Muhammad, gak usah pedulikan ejekan-ejekan mereka. Itu semua gelap yang terang dalam diri kita dapur. Atau malam itu semakin gelap, kalau hidupmu semakin sulit, semakin susah, tanda kemenangan sudah dekat, tanda cahaya fajar tidak lama lagi. Dan setelah fajar ada duha itu. Gak mungkin hidup kita gelap terus, gak mungkin kita sedih terus, terpuruk terus. Kelebihan dari duha itu. Ada perbedaan besar di antara manusia. Kadang bahagia, kadang sedih. Kalau mungkin sedih terus pasti akan datang bahagia. Tapi juga bahagia selalu akan ada sedih. Waktuha berlain saja. Demi waktu duha dan demi malam apabila sunyi. Itu tanda buku itu. Tapi coba kalau kita cuma ngaji waktuha berlain saja lewat aja gitu, nggak ada rasa. Tapi kalau kita tahu lah selama dulu tapi sedih sekali. Waktuha demi Tuhan yang terang juga. Waktuha baca. Itu rasanya
Sebenarnya yang ditunggu oleh Rasulullah itu ayat 3. Yang ditunggu sama Nabi itu ayat 3. Allah Maha begitu. Langsung ayat ketiga itu poin. Tapi itulah Al-Quran. Dengan kemujizatan, dengan keindahan. Ada pengakuan yang 2 ayat. Allah lagi berdasar. Tapi itu ada isinya besar. Kenapa ada mukadimah dulu 2 ayat? Itu tidak meninggalkanmu, tidak pula memarahimu, membenci. Itu yang ditunggu Nabi. Kenal hati Nabi setelah turun surah Al-Quran. Puncaknya adalah di ayat ketiganya. Secara kata bahasa Arab, bunyinya mestinya begitu. Karena kaf, huruf kaf, dhamir kata ganti itu anta. Ma wada'aka Tuhanmu, Rabbuka, ma wada'aka tidak meninggalkan, wa ma qalaka dan tidak pernah membenci. Maksudnya begitu bunyinya. Tapi kok hilang huruf kaf di akhir? Itu kalau ulama ditelusuri, mukjizat luar biasa. Huruf kaf yang di akhir itu Allah hilangkan tanpa mengubah makna. Apa hikmahnya? Kan ayat ini hiburan doa. Ya, tidak ada kata benci, kata marah disandingkan dengan ucapan untuk panggilan untuk Rasulullah. Kan ini lagi menghibur Nabi. Aku benci sama kamu, kan enak dengannya. Tapi kalau kamunya dihilangin, Tuhan itu tidak meninggalkan dan tidak boleh benci dalam bentuk kepadamu. Ya. Itu rasanya berbeda kalau dalam bahasa asli, dan rasa kita akan bisa kita dapat kalau diterjemah. Mesti kita belajar bahasa Arab. Dan nanti masih panjang sudah, masih banyak bahasanya dan bisa kita lanjut di bukti lain ya. Nanti apa buktinya Allah tidak pernah ninggalin kamu, Wahai Muhammad? Bukankah yang kemudian itu lebih baik daripada permulaan hidup Nabi Muhammad dan hari kami semakin baik. Dan kelak Allah akan memberikanmu karunia sampai kau merasa cukup, merasa puas. Itu setiap ayat dari ayat 2 sampai ayat 11. Itu setiap ayatnya berisi 2 poin. Mabada'aka rabbuka wa ma qala. 2 poin ya. Walal akhiratu khairul laka minal ula. 2 poin kan. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. 2 poin kan. Setiap ayat sampai selesai 3 poin. 2 poin masing-masing. Itu sesuai dengan 2 sumpah Allah di awal surah. Opening surah. Dan nanti 9 ayat dari ayat 3 sampai ayat 11. Itu ada 9 ayat. 3 ayat pertama itu berkaitan dengan 3 ayat kedua dan berkaitan dengan 3 ayat terakhir. Coba cek aja. Mawadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhan tidak meninggalkan Muhammad, apalagi membenci. Buktinya apa? Nanti ayat berikutnya. Berarti ayat 6. Alam yajidka yatiman fa'awa. Kemudian yang didapati itu soal yatim. Bukan melindungi. Nanti kesimpulannya di ayat 9. Fa'ammal yatima fala taqhar. Maka sama anak yatim, sama jangan engkau menghakiminya. Coba lihat loncat 3 ayat. Jawabannya yang sama juga waladana khairul laka minal ula. Dan yang kemudian itu atau akhirat lebih baik dari dunia atau kehidupanmu yang ujungnya di akhir, semakin ke akhir semakin ke ujung itu lebih baik daripada permulaan. Coba lihat nanti lahir dalam bagian itu sekian ditinggal orang tercinta, ditinggal ibunya, ditinggal anak-anaknya, anak-anaknya ada 7 yang tersisa di masa hidup. Nanti Sayyidah Khadijah atau Khalid tidak usah tersenyum waktu saya karena Allah hanya ingin calon nabinya bergantung kepadanya, tapi kepada makhluk. Tapi di akhir hayat Rasulullah itu adalah hari terbaik dalam hidup. Kenapa? Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati Islam. Karena Islam sudah sempurna. Islam sudah selesai. Walau ada kufur dan yang kemudian itu lebih baik daripada permulaan. Kemudian nanti Allah menjawab ya.
kelanjutannya bukan dia mendapati itu seorang yang bingung, bahwa di sini bukan sesat, tapi bingung. Kemudian dia memberi petunjuk. Apa kebingungan Nabi? Ada beberapa penjelasan. Nabi melihat masyarakat jahiliyah rusak luar biasa, tapi Nabi nggak tahu gimana cara memperbaiki. Sampai dapat petunjuk, sampai turun wahyu. Itu yang pertama. Sedangkan yang kedua, Nabi pun tersesat di masa kecil di lereng Jabal Nur, nggak tahu jalan pulang. Kemudian Allah menunjukkannya sehingga bisa pulang. Allah kasih petunjuk. Membaca itu orang dan waktu kamu semakin baik. Maka dulu kamu pernah jadi Islam, kemudian Allah beri petunjuk. Nanti Allah jawabkan, wa anna as-sa'ila fala tanha. Ada orang yang meminta-minta dan engkau mencelahi. Minta-minta apa? Minta-minta sedekah disebutkan, tapi minta yang kayak Allah bin pihak itu mendatangi Nabi pengen belajar, tapi karena Nabi lagi sibuk sama orang-orang besar, sama orang-orang terhormat, sehingga Nabi berbaca masa itu sama Allah ada sahabat Tuhan. Makanya kalau ada orang yang mau konsul sama diri, nanya tentang agama, jangan kau mengajukannya, jangan kau mendiamkannya, tidak mempedulikan. Maka saja pada nanti satu lagi. Pada saat ini kalau kepada kelak Allah akan memberi karunia sama engkau itu sampai engkau puas. Oh dia berada dia mendatangi sebuah kekurangan. Dia memberi kecukupan. Dan yang tadi dan terhadap nikmat Tuhan umumkanlah sebab maksudnya berbagi hati. Nyambung kan? 3 ayat, loncat 2 ayat, nyambung. Itu apa bisa Quran? Ini saya baru tadabbur yang tipis-tipis. Apalagi kalau ulama yang ahli tafsir jelaskan. Apalagi kalau di Quran setiap hurufnya, setiap harokatnya yang dipilih oleh Allah, mukjizat semuanya, dahsyat luar biasa Quran. Nikmatnya masih luar biasa. Makanya Quran bisa nikmat dengan Quran. Jauh lebih nikmat untuk kita. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah kita ucapkan terima kasih kepada guru kami Ustaz Yusuf yang telah menyampaikan tausiahnya. Mudah-mudahan dari apa yang disampaikan buat ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu masih semangat?